dalam sejarah dicatat dengan tinta emas, di mana begitu banyak kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pasukan terbaik, pemimpin terbaik, mulai dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dilanjutkan di zaman Bani Umayyah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yuhibbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, maka hendaklah kita mentasyakurinya dengan syukur yang mendalam. Lidah mengucapkan puji dan pujah syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, sementara amal dan perbuatan kita senantiasa menyelaraskan sesuai dengan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan demikian pula kepada seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti tuntunan beliau, setia mengikuti petunjuk beliau, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai terjadinya janjian pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya al-maut atau kematian. Hadirin dan hadirat sekalian, sidang jamaah tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang berkah, penuh dengan kemuliaan, syahrul mubarak, syahrus siyam. Akan tetapi bulan Ramadan juga sebagai bulan jihad, dan dalam sejarah dicatat dengan tinta emas, di mana begitu banyak kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pasukan terbaik, pemimpin terbaik, mulai dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dilanjutkan di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk, Bani Mamluk, sampai kepada berdirinya Khilafah Turki Utsmaniyah dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin justru terjadi pada bulan Ramadan. Memang betul, bulan Ramadan siang harinya kita menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah puasa. Malamnya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Akan tetapi benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, bahwa seorang muslim malamnya mereka ini seperti pendeta atau rahib-rahib, tapi siang harinya diibaratkan adalah panglima pasukan perang yang siap berada di tengah-tengah kancah peperangan. Inilah yang terjadi kepada kaum muslimin terdahulu di kalangan as-salafus saleh. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin sejak awal peperangan. Peperangan yang pertama kali terjadi yaitu Perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Setelah 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, mendirikan negara Islam, mendirikan daulah Islamiyah. Setelah kaum muslimin sudah mulai kokoh, sementara di sisi lain
ejekan, hinaan, caci maki. Demikian pula rondrongan dari orang-orang kufar, orang-orang Quraisy juga semakin menjadi-jadi. Sehingga di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, kaum muslimin diizinkan untuk membela diri, diizinkan untuk berperang, dan terjadilah peristiwa yang dicatat oleh tinta emas oleh sejarah, yaitu pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar Al-Kubra, di mana kemenangan di pihak kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya hanya lebih 300 orang, sementara harus berhadapan dengan pasukan Quraisy, musyrikin Mekah yang kurang lebih 1000 orang. Dan lagi-lagi kemenangan ini terus diraih oleh kaum muslimin. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah sebuah kemenangan yang cukup spektakuler, yang dimana pasukan dari Madinah, seluruh kaum muslimin dari berbagai suku yang sudah menyatakan diri masuk Islam, semua dengan setia berperang bersama dengan Rasulullah SAW hendak menyerang kota Mekah, sehingga orang-orang Mekah gemetar ketakutan. Bahkan terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Boleh dikatakan tidak ada perlawanan sama sekali. Dan ini adalah merupakan perang yang sangat bersejarah, karena sebuah negara ditaklukkan tanpa peperangan. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Lagi-lagi peristiwa ini yaitu pada bulan Ramadan. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan ketika tahun 13 Hijriah, sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Musanna bin Harithah, yaitu di daerah Qadisiyah, melawan pasukan Persia, juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Kemudian pada tahun 18 Hijriah terjadi perang Qadisiyah, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin perang, memimpin kaum muslimin untuk berperang di daerah Qadisiyah, yaitu di daerah Persia. Sekarang ini masuk Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Sijistan, pokoknya negara-negara yang tantang itu akhirnya. Itu adalah dulunya dikuasai oleh kerajaan Persia. Dan ini adalah merupakan kerajaan superpower, adik kuasa. Sebagaimana pada waktu itu Romawi juga adalah dua negara adik kuasa pada waktu itu, yang senantiasa terjadi perseteruan antara keduanya. Kemudian muncullah kaum muslimin sebagai pasukan yang ketiga. Maka dengan kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia di daerah Qadisiyah di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemenangan Istana Putih yang megah, yang sudah sekitar ratusan tahun sebelumnya sudah berkuasa, menguasai sampai beberapa negara-negara, jatuh di tangan kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dicatat di dalam sejarah bahwa kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Justru jihad ini, perang ini terjadi di bulan Ramadan. Kita misalnya teringat dengan seorang panglima pasukan yang sangat terkenal yang bernama Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki berhasil menyatukan berbagai paksi di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu dia dengan berhadapan pasukan yang sangat besar dari tentara Laskar Kristus, Laskar Kristen, pasukan Salibis. Ya, pada tahun 559 Hijriah, pasukan Nuruddin Az-Zanki berhasil menaklukkan kota Idlib, sekarang masuk di negara Suriah yang sementara bergejolak sampai hari ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan negara Suriah ini akan bergejolak. Dan tentara Mongol Tartar yang bekerja sama dengan Laskar Kristus dipukul habis oleh pasukan Nuruddin Az-Zanki di kota Idlib. Dan demikian pula pada tahun 684, seorang pasukan yang disegani oleh lawan, lebih-lebih oleh kawan, lebih-lebih oleh lawan,
yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi berhasil meraih kemenangan melawan pasukan Salibis, kemudian berhasil membebaskan Palestina. Baitul Maqdis terjadi pada tahun 684. Dan pada tahun 789 terjadi lagi sebuah peperangan yang sangat dahsyat yang dicatat oleh sejarah sebagai sebuah peperangan yang luar biasa. Karena di mana seorang Sultan Saifuddin Muhammad Qutuz, seorang khalifah dari Mesir, berhasil mengalahkan tentara Mongolia, pasukan Tartar. Padahal sebelumnya pasukan Tartar Mongolia ini telah membombardir, membumi hanguskan negara-negara Islam. Bahkan istana megah yang berada di kota Basra, yang ada di Baghdad, disapu rata oleh tentara Mongolia Tartar ini. Akan tetapi ketika berhadapan dengan pasukan Sultan Saifuddin Muhammad Qutuz, khalifah dari Mesir, maka ternyata panglima pasukan daripada tentara Mongolia dan Tartar ini mati, meninggal. Kemudian ciutlah nyali daripada pasukannya lalu mengundurkan diri. Padahal sebelumnya hampir seluruh negara-negara yang dilewati oleh pasukan Mongolia dan Tartar ini dibumi hanguskan dari negara-negara Islam ini. Dan ini semua terjadi dalam bulan Ramadan. Memang dalam bulan Ramadan kaum muslimin dengan melalui pelaksanaan ibadah puasa kita bersabar. Ketika ada orang yang mengajak kita berdebat saja, maka Nabi SAW memberikan tuntunan yang sangat indah. Katakan kepada orang yang mendebatmu, fakul inni imri'in sha'im, saya sedang berpuasa. Ini adalah merupakan keindahan ajaran Islam untuk belajar menahan. Dan itulah makna daripada ibadah puasa, menahan. Berasal dari kata sha'imun, artinya berpuasa, yang maknanya adalah menahan. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak ibadah puasa kita, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Apakah itu makan, minum, berhubungan seksual bagi pasangan suami istri di siang hari ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini semua adalah menjadi pembatal-pembatal puasa. Dan banyak hal ketika kita berpuasa, banyak yang perlu kita tahan. Qauluz zur, perkataan yang sia-sia, mencaci maki, mengejek, mengadu domba, memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia dihindari di bulan Ramadan. Karena di dalam hadis dikatakan betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi tidak ada yang didapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Akan tetapi ketika kehormatan Islam diganggu, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwa kaum muslimin tampil dengan gagah berani menjaga, membela kehormatan agamanya dan meraih kemenangan justru di bulan-bulan Ramadan. Apa rahasia kemenangan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan? Seharusnya kaum muslimin itu loyo, lemas karena sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi justru jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kekuatan dahsyat yang luar biasa yang didapatkan oleh kaum muslimin. Diibaratkan mereka ini mendapatkan suntikan energi baru, stamina baru, imunitas dan kekebalan tubuhnya bertambah sampai beberapa puluh kali lipat, dan siap menerjang lawan-lawannya di sebuah kancah peperangan sementara mereka berpuasa. Karena sesungguhnya kekuatan ini jamaah sekalian kita dapatkan hanya dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin berpuasa, maka secara otomatis dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul sebuah energi, sebuah kekuatan, sebuah power yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan didapatkan kecuali hanya kepada orang yang berpuasa saja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Ramadan tidak sepantasnya dengan melalui ritual pelaksanaan ibadah puasa ini justru membuat kita malas. Justru membuat kita ini pada siang hari mulai dari subuh sampai sore atau sampai duhur tidur saja terus menerus. Ini terlarang jamaah sekalian. Tidak ada yang membedakan antara di luar Ramadan
dengan di dalam bulan Ramadan dari segi aktivitas. Walaupun memang disarankan kailulah, yaitu tidur di siang hari, mungkin sebelum duhur atau mungkin setelah duhur. Untuk apa kita kailulah jamaah sekalian? Untuk mengembalikan tenaga kita yang terkuras. Bekerja, mulai dari ba'da subuh kita bekerja. Seorang pedagang bekerja, menjual di pasar. Seorang petani pergi ke sawah atau pergi ke kebun. Pegawai negeri pergi ke kantornya. Ya, guru pergi ke sekolahnya. Dan demikian pula praktisi dan profesi yang lainnya. Semua ada kesibukan. Justru pada pagi hari Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Berkahilah umatku di pagi hari. Tapi justru kaum muslimin dalam bulan Ramadan ini banyak setelah salat subuh ngantuk, tidur. Lucunya bangun ketika sore. Ini tidak bisa terjadi jamaah sekalian, karena sejarah telah membuktikan kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin justru dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk memperkuat jiwa, memperkuat mental kita, spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meninggalkan aktivitas sehari-hari kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kemenangan. Bukan saja menang melawan hawa nafsu kita, akan tetapi justru juga menang dalam segala hal. Menang karena lepas dari dosa, menang karena lebih disiplin beribadah, menang karena kita bisa khatam Al-Quran berkali-kali, menang karena bisa berimpak, bersedekah, ya, memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Menang karena berhasil membantu tetangga di luar bulan Ramadan, jarang kita bantu mereka. Menang karena kita semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menang karena semakin baik pelaksanaan ibadah horizontalnya kepada sesama manusia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.